ini ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Manggarai, yang menjadi ikon dari destinasi pariwisata yang ada di Kota Ruteng. Mau tahu apa? Atau mungkin teman-teman udah tahu? Yuk ikutin saya terus. Ya, benar sekali. Hari ini saya berada di Kampung Ruteng, yang tepatnya ada di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kalau Kota Ruteng mungkin sudah dikenal banyak orang, maka Kampung Ruteng ini juga tidak kalah dikenal banyak orang. Kalau Ruteng sebutannya biasa, tapi kalau Kampung Ruteng, suku kata terakhirnya disebut dengan eng. Oke. Nah, rumah adat ini terletak tidak jauh dari pusat Kota Ruteng, sekitar 3-5 km. Kampung adat ini adalah sebagai kampung tertua di wilayah Flores Barat. Kampung ini merupakan pusat perkampungan tradisional di Kabupaten Manggarai sebelum ada kampung-kampung adat lainnya. Kampung ini menjadi tempat tujuan wisatawan asing ataupun wisatawan lokal. Saat ini, baru Gendang Ruteng Pu'u sering dikunjungi wisatawan sejalan dengan meningkatnya kunjungan ke Kota Ruteng. Akses jalan menuju Kampung Ruteng Pu'u sangat baik. Banyak sekali kunjungan ke rumah adat, apalagi berbagai kegiatan budaya di Manggarai diselenggarakan di kampung ini. Di Kampung Tua Ruteng Pu'u, ada salah satu rumah adat yang dinamakan Rumah Gendang yang terdapat di belakang saya. Di Rumah Gendang adalah tempat pertemuan para tetua desa dan tempat dimulainya berbagai upacara adat. Di Rumah Gendang, semua masalah kemasyarakatan dimusyawarahkan. Acara-acara yang menyangkut masyarakat juga dilakukan di rumah ini. Seperti yang kita lihat, Kampung Ruteng Pu'u ini berbentuk oval. Di depan rumah ada bebatuan yang disusun dengan rapi yang disebut dengan like. Jika kita masuk melewati halaman, kita harus menaiki jalan batuan yang disebut like ini, baru kita bisa masuk ke dalam rumah. Tepi like, ada batuan yang menonjol yang lebih tinggi berada di setiap rumah. Batuan tinggi tersebut dinamakan ndotuk. Nah, ndotuk ini dimaksudkan untuk mengikatkan kuda dan kerbau. Pada halaman tengah ada tumpukan bebatuan yang disebut dengan compang. Compang yang berbentuk oval ini dipercaya sebagai tempat dikuburnya para leluhur dan para tetua yang sudah meninggal. Untuk setiap kali penguburan dilakukan acara adat. Nah, di muka rumah tambor, di ujung compang ada pohon kalo atau pohon dadap yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para arwah leluhur dan sebagai cikal bakal tanah tumpah darah suku Ruteng. Teman-teman, hari ini saya berada di salah satu rumah tetua adat yang ada di Kampung Ruteng. Sekarang bersama saya ada Nenek Salis. Selamat sore, Nenek. Selamat sore. Baik, di sini saya ingin bertanya-tanya tentang Kampung Adat Ruteng. Nah, di Kampung Ruteng itu kan terdapat pohon haju kalo atau yang biasa disebut dengan pohon dadap. Apa benar pohon itu dipergunakan sebagai persemayaman para arwah leluhur? Tidak. Bisa dijelaskan ini gunaan dari pohon tersebut? Terima kasih. Pohon dadap yang ditanam di atas compang itu untuk digunakan kalau ada upacara, kalau di bahasa dalam lokal, acara saikabah. Nah, acara saikabah pada saat puncak acara, kerbau diikat dalam pohon dadap itu. Nah, acara apa saja, baik itu acara tengkurap, acara syukuran,
yang berdasarkan kesepakatan dari keluarga besar. Contoh keluarga besar Ruteng Rumpi, di mana saja mereka ada dan semuanya dihadirkan. Ya, itu gunanya dari pohon dadap atau disebut Haji Kalo. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kan di Kampung Ruteng itu ada dua baru atau rumah yang biasa disebut rumah tambor dan rumah gendang. Apa perbedaan dari rumah tambor dan rumah gendang tersebut? Terima kasih. Kalau yang ada di dalam Kampung Ruteng dari dua suku yang sangat menonjol bagi pribadi saya, yang di dalam bahasa lokal Wayanara Wayata. Kalau rumah tambor itu bagian dari Wayanara Wayata. Kalau rumah gendang itu bagian dari Wayanara. Fungsi dari rumah gendang atau rumah tambor, dia ada dua fungsi. Pertama atau yang kedua, dia bisa dijadikan rumah pemerintahan lokal atau gereja lokal. Ketika ada persoalan yang berkaitan dengan rumah gendang, contoh masalah tanah yang persis di wilayah rumah gendang, itu diambil alih oleh rumah gendang. Kalau persoalan tanah yang jadi semuanya punya hak yang sama di dalam ketika ada satu persoalan yang ada hubungannya dengan rumah gendang atau rumah tambor. Kalau soal keunggulan, kira-kira apa saja keunggulan dan keistimewaan dari kampung ini sehingga memikat para wisatawan yang datang bahkan dari luar negeri untuk datang ke Kampung Ruteng? Terima kasih. Kampung Ruteng sejak tahun 74, 2 tahun setelah itu, kunjungan dari tahun 74, kunjungan dari duta Australia, 2 tahun setelah kunjungan duta Australia. Keistimewaan dari Kampung Ruteng dari tahun 74, kunjungan dari duta Australia. 2 tahun setelah itu tahun 76, kunjungan dari duta Vatikan. Sampai pada tahun 80-an ke atas, Kampung Ruteng sudah menjadi kampung objek pariwisata. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bisakah Nenek jelaskan tentang apa saja kelemahan yang dimiliki di Kampung Ruteng atau berdasarkan dari yang Nenek ketahui dari segi fasilitas dan sebagainya? Terima kasih. Kekurangan yang ada di rumah di sekeliling Kampung Ruteng, banyak sekali kekurangan. Kekurangan pertama, bantal kaki itu bukan karena tidak ada orang yang keterampilan. Persoalan yang ada sekarang, dia punya bahannya. Kalau bahannya ada, jelas banyak mama-mama yang punya keterampilan untuk membuat tikar, atau bisa saja dijadikan bantal kaki, atau yang disebut dalam bahasa lokal yang paling sederhana itu tangi lontong. Ya. Itu kelemahan yang ada di Kampung Ruteng, ada kekurangan.
Jadi di sini kekurangannya lebih ke dana. Iya, itu sudah jelas. Baik, terima kasih Nenek Sama-sama. karena sudah menjawab pertanyaan dan wawancara kita sore ini. Oke guys, sekian dulu liputan saya hari ini mengenai destinasi pariwisata yang ada di Kota Ruteng. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat semuanya.